Selamat pagi, siang, atau malam bagi audiens yang menonton video ini di waktu yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Andika Cenarana dengan NIM 20535562687, Prodi S1 Teknik Informatika Offering A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Forensik yang diampu oleh Bapak Zainal Arifin. Topik dari video ini adalah recall memori atau bisa diartikan sebagai pengambilan memori kembali dengan menstimulasikan ingatan lama yang sudah dilupakan pada seorang individu. Hal ini saya pikirkan untuk mempermudah penyelidikan digital forensik untuk memperkuat bukti atau menemukan bukti, terutama saat terduga atau tersangka sudah ditemukan. Ketika tersangka tersebut menyembunyikan atau mengamankan buktinya di tempat yang menggunakan password. Namun jika kita buka paksa password tersebut akan membutuhkan waktu yang lama, atau bahkan jika dengan kesalahan sedikit saja dapat menghilangkan bukti tersebut. Lalu bagaimana jika kita langsung menyelidiki otak tersangka tersebut, sehingga kita bisa melihat ingatan atau password yang ingin kita cari dari otak pelaku secara langsung. Selain itu, hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal sederhana lainnya. Misalnya, ketika seorang melupakan suatu kejadian yang penting dalam hidupnya yang mungkin diperlukan untuk hal-hal tertentu, tentu dengan adanya teknologi ini dapat membuat itu diingat kembali atau bahkan digitalisasikan untuk dimanfaatkan lebih jauh lagi. Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan? Pada dasarnya, saat kita mengingat atau belajar sesuatu yang baru, hal ini memicu pembentukan sel-sel otak atau yang disebut proses neurogenesis. Proses neurogenesis ini terjadi di beberapa wilayah otak, termasuk yang namanya hipokampus yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Kemudian ingatan yang terbentuk akan diklasifikasikan, itu akan menjadi ingatan pendek atau short term memory, atau menjadi ingatan atau long term memory. Jika ingatan itu diperlukan untuk long term memory, maka akan dipindahkan dan distabilisasikan agar ingatan itu dapat bertahan untuk waktu yang lama. Namun ada beberapa kondisi yang membuat ingatan tersebut kita tidak dapat proses atau kita lupakan, tetapi masih ada harapan ingatan tersebut atau memori yang tersimpan tersebut masih ada di dalam otak kita. Buktinya, bukti sederhananya seperti ini. Ketika kita melihat gambar atau mendengar sesuatu atau kita berada di suatu tempat, kita biasanya akan langsung teringat kita pernah ada di sini, atau kita langsung mengingat kejadian yang kita pernah alami di masa lalu yang berkaitan dengan gambar, visual, atau hal lainnya. Ini menjadi bukti kuat bahwa ingatan yang kita lupakan itu sebenarnya masih ada atau tidak benar-benar hilang, tetapi kita memerlukan stimulasi agar itu dapat diaktifkan kembali. Nah, teknologi ini memanfaatkan long term memory tersebut untuk distimulasikan dan dapat didigitalisasikan memori yang tersimpan tersebut. Karena otak manusia menghasilkan dan beroperasi menggunakan sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas sel-sel saraf atau neuron, maka kita bisa memanfaatkan sinyal-sinyal listrik untuk menstimulasikan otak kita. Nah, sinyal-sinyal tersebut juga kita bisa manfaatkan untuk proses membaca atau digitalisasi memori tersebut agar dapat tersimpan atau kita baca menggunakan komputer.
Dan mungkin dengan teknologi AI yang sudah berkembang pesat saat ini, kita mungkin bisa memanfaatkan AI tersebut untuk memvisualisasikannya secara langsung, sehingga kita tidak hanya bisa melihat tulisan tetapi juga langsung visualnya, baik itu gambar maupun suara. Baik, sekian teori yang mungkin dapat saya sampaikan. Teori ini masih belum teruji secara ilmiah dan hanya sekitar konsep yang mungkin dapat dimanfaatkan di masa depan dengan teknologi yang lebih memadai lainnya. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan terima kasih.